Assalamualaikum ya ahli, assalamualaikum ya ukhti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si putra nggak pakai sempak, dicipin sama si Pai. Ada sanjawan jawab salamnya kurang kompak. Coba deh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati, yang saya takdimi dan juga yang saya cintai, Abi Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, yang mudah-mudahan disehatkan terus badannya, dipanjangkan umurnya, kabulkan segala hajat-hajatnya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati selaku dewan juri yang tampan-tampan sekali kayak artis-artis yang ada di sini, yang mudah-mudahan saya diberi nilai yang paling tinggi sehingga saya bisa mendapatkan juara. Baiklah, tanpa tambah kurang kali bagi penilaian saya di sini akan tausiah Islami. Tapi sebelum saya bertausiah, saya pun punya pantun nih. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa memberi mikso. Perkenalkan, nama saya Rafi Haji Pratama yang ingin bertausiah yang berjudul ilmu. Allah rahimahumullah. Berbicara tentang yang namanya ilmu, pasti kita tidak asing lagi dengan yang namanya ilmu. Karena kenapa sih kok kita bisa dibilang tidak asing lagi dengan yang namanya ilmu? Karena kita semua di sini juga lagi merasakan yang namanya menuntut ilmu. Dan juga seperti apabila di dunia ini tanpa ilmu, maka manusia-manusia yang ada di muka bumi ini akan seperti binatang. Karena apa yang dikatakan oleh Mahfudun yang berbunyi laulal ilma lakana nasu al-yaimi, yang artinya kalau bukan karena ilmu manusia itu seperti binatang. Dan juga santri menuntut ilmu itu wajib hukumnya, terlebih lagi ilmu agama, karena ilmu agama dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan orang yang mencari ilmu juga didoakan oleh semua malaikat, sehingga digambarkan seperti mereka menaungkan sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Inna malaikata tadau aznihata li tariqil ilmi lidawat bima yatlubu. Yang artinya karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu, karena mereka ridho kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Santri, tahu nggak sih bahwasanya ilmu itu terbagi dua macam? Ada ilmu hati dan ada ilmu lisan. Yang dimaksud ilmu dalam hati ialah ilmu yang diamalkan tanpa banyak bicara dan pemiliknya mengamalkan dengan rasa tulus dan ikhlas, dan bukan karena pamer atau ria, melainkan hanya karena Allah semata. Dan ilmu yang hanya lisan akan menjadi bumerang
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul adzim, yang artinya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan santri apabila ada seseorang yang tidak memanfaatkan ilmunya dengan mengamalkan dan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi siksaan dengan seberat-berat mungkin untuknya. Karena siksaan yang paling berat yang diberikan pada manusia di hari kiamat adalah yaitu dia yang tidak mengajarkan ilmunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Asadun nasi adaban indallahi yawmal qiyamati alimun ilmu takmahu, yang artinya seberat-berat siksaan pada manusia di hari kiamat adalah orang alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Maka santri bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila kita tidak ingin disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat, maka kita harus memanfaatkan ilmu kita dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin cukup sekian ceramah saya. Cukup sekian